Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Monk Comes Down the Mountain. Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama He Anxia, penganut Taoisme muda, kini harus keluar dari biara tempatnya berlatih selama ini. Ketika dia turun gunung, dunia luar penuh kekejaman dan musuh-musuh berbahaya telah menantinya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utama dalam film ini yang bernama He Anxia, seorang murid Shaolin yang menimba ilmu kungfu sejak masih kecil. Dalam sebuah pertarungan, Anxia dengan gaya kocaknya berhasil mengalahkan teman-temannya. Hingga sang biksu menobatkannya sebagai juara. Namun seketika dia terkejut ketika biksu menyuruh untuk berkemas dan meninggalkan kuil ini. Hah? Rupanya kemampuan kungfu Anxia sudah dianggap cukup bagi dia untuk berkelana di dunia nyata, yang dimana ada orang yang baik dan ada pula orang yang jahat. Bersikaplah dengan sopan dan bekerjalah dengan giat. Hadapilah setiap masalah dan menjadi pribadi yang menjaga integritasnya. Pesan sang biksu kepada Anxia. Turun dari gunung, Anxia menampilkan kemahirannya saat berada di sebuah jalan raya. Bahkan tante-tante pun memberinya koin emas karena mengira Anxia sedang melakukan atraksi. Di malam harinya, Anxia dibuat ngacai saat melihat seorang pria bernama Tuan Sui begitu lahapnya menikmati daging stik. Anxia begitu berharap saat Sui memesan satu bungkus lagi yang dia kira untuk dirinya. Namun ternyata Sui membawa pulang ayam geprek itu untuk istrinya. Karena sudah salah tri, Anxia langsung mencuri ayam tersebut. Dengan sepeda kumbangnya, Sui langsung mengejar. Sialnya, Sui malah tercebur ke dalam danau dan tidak bisa berenang. Seketika, Anxia segera melompat untuk memberikan pertolongan. Dan kini, ayam itu benar-benar diberikan kepada Anxia untuk dia nikmati sebagai imbalan telah menyelamatkannya. Terungkap, Anxia dibuang oleh ibunya ke kuil. Sejak saat itu, kepala biksu membesarkan dan mendidiknya hingga menjadi pendekar Anxia Sableng. Merasa iba terhadap Anxia yang ternyata dia nilai memiliki kepribadian yang baik, Sui mengajak Anxia untuk ikut ke rumahnya. Rupanya, Sui adalah seorang dokter bedah modern yang memiliki rumah sekaligus apotek bernama Daoning. Istri cantiknya bernama Yu Zhen yang baru saja pulang setelah menyaksikan opera dengan adiknya Sui yang bernama Daorong. Sesuai pesan gurunya, Anxia tetap berlatih kungfu dan bekerja dengan giat di rumah Sui. Pasangan suami istri ini tampak senang dengan kehadiran Anxia, meskipun sedikit sableng. Namun saat bekerja dia sangat rajin dan totalitas. Ketika Sui melakukan prakteknya, Anxia berperan sebagai asisten segala bisa, termasuk menghibur anak bocah yang menangis ketakutan saat akan disunat. Begitu mudah bagi Sui untuk menghasilkan uang yang membuat Anxia berharap tuannya ini mau menyalurkan ilmu kepadanya. Bahkan Anxia akan menganggap mereka sebagai orang tuanya. Dan di keesokan harinya mereka pergi menuju ruko nenek moyang Sui yang kini ditempati adiknya Daorong. Sui memberikan sejumlah uang agar Daorong membatalkan niatnya untuk menjual rumah peninggalan ini. Daorong ternyata seorang adik yang tidak tahu tata krama kepada kakaknya sendiri. Dia menertawakan Sui hanya karena tidak bisa melempar panah.
Selain itu, Daorong sangat boros dan seringkali berpoya-poya. Sebagai ganti uang tersebut, Daorong memberikannya obat kuat untuk Sui. Sakit hati dengan ucapan adiknya ini, Sui langsung pergi dan ini yang dilakukan Anxia dengan anak panahnya. Saat dalam perjalanan pulang, Sui yang kesal menceritakan kepada Anxia jika dulu dia adalah seorang biksu dari kuil yang turun gunung. Kala itu, Sui tidak bisa menahan hasratnya saat pertama kali melihat istrinya itu. Anxia membuat lelucon agar tuannya itu kembali tertawa. Menurut biksu, teknik kungfu meridian bisa menekan hawa nafsu. Di malam harinya, Anxia penasaran dengan suara gaduh yang terdengar di kamar Tuan Sui. Rupanya, mereka sedang celepot. Efek obat kuat dari adiknya itu membuat Sui meminta istrinya nambah ronde. Di dalam dinding rumah mereka, Sui menyimpan seluruh uang hasil kerja kerasnya untuk beberapa keturunan. Namun hingga saat ini mereka belum dikaruniai momongan. Sablengnya Anxia, dia hanya tertawa saat melihat mereka kembali berjuang menanam benih. Di keesokan harinya, Anxia bermaksud memanggil Nyonya untuk makan siang. Di saat yang sama, Tuan Sui memintanya untuk membelikan obat kuat lagi untuknya. Saat Anxia masuk ke rumah Daorong, dia terkejut saat menyaksikan istri Sui itu celepot dengan Daorong atau adik iparnya sendiri. Anxia tidak memberitahukan kejadian yang dia saksikan ini kepada Tuan Sui. Justru dia langsung mengatakan kepada istri Sui bahwa perbuatan yang dia lihat akan mematahkan hati Tuan Sui. Karena perselingkuhannya telah terbongkar, istri Sui memutuskan hubungan dengan Daorong, namun dia mengancam akan bunuh diri kecuali mendapatkan uang. Saat itu pula, Daorong melemparkan pil obat kuat yang mujarab untuk kakaknya. Di malam harinya, diam-diam Yuzhen mengambil uang milik suaminya dari tempat persembunyian, namun tiba-tiba Sui datang memergokinya. Yuzhen beralasan uang itu untuk Daorong yang berencana untuk bunuh diri. Dia juga mengaku telah berselingkuh dengan adik Sui itu setelah dia terus mengejarnya. Sui sangat terpukul saat mendengarnya. Tiba-tiba malam itu Anxia mendengar suara teriakan karena Tuan Sui ditemukan telah tewas. Meskipun belum terlalu lama, namun Anxia sangat kehilangan sosok yang dianggap sebagai ayahnya sendiri. Anxia memegang kotak pil yang disebut Daorong sebagai obat kuat, padahal itu racun yang telah membunuh Sui. Hari ke-7 meninggalnya Sui. Daorong datang tanpa rasa malu membawa Yuzhen untuk kencan di atas danau. Anxia sudah melarangnya untuk pergi karena arwah Tuan Sui akan pulang di hari ke-7, namun mereka tidak mau memperdulikannya. Di atas kapal, Daorong tersinggung saat Yuzhen menuduhnya telah membunuh Sui. Kali ini, Daorong memaksanya untuk celepot, dan tiba-tiba kapal mereka mengalami kebocoran dan tenggelam. Anxia pun menyelam untuk menyelamatkan Yuzhen, tapi sebagian hatinya dipenuhi rasa benci yang membuat Anxia bimbang antara menyelamatkan atau membiarkan mereka. Kembali ke darat, Anxia langsung mendatangi sebuah kuil untuk meminta pengampunan. Setelah mengetahui kesalahan yang dilakukan Anxia, kepala biksu Ruhong memberinya hukuman agar dia bertobat. 7 hari lamanya, Anxia berlutut untuk menyesali setiap kesalahannya. Singkat cerita, Anxia kembali ke apotek milik Tuan Sui. Saat tertidur, Anxia dikejutkan dengan kedatangan seorang ahli kungfu bernama Zhao yang mampu mematahkan gembok tanpa merusak pintunya. Zhao kembali mempraktekkan ilmunya saat menghancurkan karang yang berada di dalam akuarium. Zhao datang untuk membeli arak obat yang akan dia berikan untuk gurunya saat dia akan bertarung dengannya. Anxia yang penasaran mengikuti Zhao hingga ke sebuah hutan. Saat Zhao memberikan arak itu di hari ulang tahun gurunya, tiba-tiba dia langsung menyerang. Setelah Zhao terluka, si guru malah menjatuhkan arak itu sebagai simbol kekecewaannya. Pertarungan sengit yang sangat epik kembali terjadi. Sebenarnya, Zhao berhasil menjatuhkan si guru, namun Zhao kembali menariknya.
Setelah Zhao dipukul bertubi-tubi, dia kembali bangkit dan mengeluarkan jurus kungfu 9 naga yang ternyata dia pelajari tanpa sepengetahuan gurunya. Gurunya mengaku kalah dan Zhao yang layak menjadi ketua Taijimen yang baru. Zhao merasa tidak layak karena seharusnya anak gurunya yang terpilih. Di luar dugaan, Zhao ditusuk oleh payung gurunya hingga tewas. Selain karena alasan anaknya yang harus menjadi ketua, itu hukuman karena Zhao telah mencuri jurus 9 naga miliknya. Anxia yang menyaksikan kejadian ini tidak bisa berbuat banyak karena ilmunya masih sangat rendah. Di keesokan harinya, seorang pemuda bernama Qizi yang ternyata anak dari guru Zhao datang untuk membeli obat herbal kepada Anxia. Mereka kemudian memasak sayur daging, dan saat Anxia memakannya lebih dulu, ini yang terjadi. Qizi yang sedang mencari Zhao terkejut setelah mengetahui ayahnya membunuh Zhao. Racun dalam sayur itu membuat Anxia berhalusinasi dan melihat kembali Yu Zhen. Qizi yang melakukan hal yang sama terkena efek dari sayur jantung tersebut. Mereka berdua pergi ke sebuah kuil kecil untuk mencuri arak sakti. Seorang biksu yang menjaga kuil ini rupanya bukan orang sembarangan. Dengan sekali jurus, mereka berdua dibuat babak belur. Mereka langsung kabur, namun Anxia memilih kembali ke kuil dan meminta biksu itu mengangkat dia menjadi muridnya. Sedangkan Qizi melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dari foto yang dipajang di dalam rumahnya, terungkap biksu itu adalah Zhao, saudara seperguruan Qizi yang lebih senior. Tidak lama kemudian, Anxia datang dan memberikan obat herbal pesanan Qizi. Dan sebelum meninggalkan rumah Tuan Sui, Anxia sempat berpamitan kepada arwahnya. Sementara itu, seorang wanita sedang berdoa di kuil lainnya untuk diramal dan meminta anak laki-laki. Sedangkan Anxia langsung menunjukkan kerja kerasnya agar Zhao mau melatihnya kungfu. Zhao kembali menunjukkan jurus menjatuhkan bunga yang membuat Anxia jauh bekerja keras untuk membersihkannya. Wanita tadi yang diketahui bernama Xiang Ning datang menyebut Anxia sebagai guru penyelamatnya. Bahkan dia rela menggantikan Anxia untuk menyapu daripada harus diceraikan suaminya karena tidak bisa memiliki anak. Malam itu, Anxia yang gelisah memikirkan wanita itu bermeditasi menemui guru Ruhong. Dia mengatakan ada sebuah ruangan rahasia yang dulu digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Tiba-tiba, kunci ruangan itu ada di depan Anxia. Alhasil dia masuk dan menemukan Xiang Ning lagi. Dan mereka pun akhirnya celepot. Anxia selama ini melihat guru Zhao hanya menyapu saja. Namun menurutnya, menyapu adalah sebuah latihan kungfu untuk melatih kesabaran ketika sampah atau dedaunan yang berguguran kembali mengujinya untuk menyapu. Kisah lama dari ayah Qizi atau guru Zhao terungkap saat ayahnya akan meninggal. Rupanya Zhao yang dipilih untuk mewarisi kungfu andalannya, yaitu jurus monyet loncat. Tak terima dengan keputusan ayahnya, dia pun menyerang Zhao. Sejak saat itu, Zhao memilih untuk menyendiri. Tiba-tiba, Peng Qianwu datang. Dia memaksa Zhao untuk menyerahkan buku yang berisi jurus monyet warisan ayahnya. Bagaimanapun jahatnya Peng, Zhao dengan sabar memenuhi permintaannya. Karena gurunya tidak memberikan catatan, Zhao menuliskan jurus monyet itu dalam sebuah buku yang dia tulis selama 10 tahun. Tidak menghargai kerja keras dan niat baik dari Zhao, Peng malah melempar buku tersebut ke dalam api.
Pertarungan epik kembali terjadi antara dua master kungfu ini. Tiang kayu sengaja dirobohkan si Feng untuk menyerang Zhou hingga membuatnya mengalami luka dalam dan harus melakukan meditasi. Anxia dengan sekuat tenaga melawan Peng dan memberi waktu untuk gurunya. Saat dia sudah tidak berdaya dan hampir terkena serangan jarum, Zhou kembali beraksi untuk menyelamatkannya menggunakan jurus Monkey. Saat Peng berpura-pura pergi, dia mengeluarkan jurus andalan 9 naga yang bisa menyerang dari balik pintu. Beruntung, Zhou sudah mempersiapkan diri dengan jurus sapunya. Pertarungan kembali terjadi antara pedang melawan sapu yang ditertawakan si pendekar sableng. Saat Peng akan kembali menyerang, Zhou menggunakan jurus alam dari petir dan energi air untuk melumpuhkan Peng dalam kondisi pulang mirip gelandangan. Melihat jurus andalannya itu, Anxia makin bersemangat untuk memintanya mengajarkan jurus tersebut. Ungkapan sederhana dari guru Zhou, tidak menelantarkan, tidak ada kemarahan dan kebencian. Sementara itu, Qizi terkejut saat melihat ayahnya pulang dalam kondisi tidak berdaya. Saat mengambil pil obat, dia melihat juga sebuah pistol. Zhou mendapat sebuah ilmu mendasar tentang alam. Matahari dan monyet dianggap memiliki kekuatan memandang sinar matahari yang membuat binatang ini kuat dan bijaksana. Kecepatan berlarinya pun bagaikan angin topan. Terungkap, sebelum menyendiri, Zhou melatih jurus monyet itu bersama temannya siang dan malam. Saat Zhou dan Anxia hendak beristirahat, tiba-tiba seseorang masuk dan langsung melepaskan tembakan ke arah Zhou. Dalam kondisi sekarat, Zhou tidak mau menyebutkan pelakunya. Anxia diminta menyerahkan buku itu kepada Tuan Za. Anxia segera menggendongnya ke kuil guru Ruhong. Ruhong tampak santuy padahal Zhou dalam kondisi sekarat. Zhou harus menerima dengan ikhlas roda karma yang berputar agar jiwanya lepas dengan tenang tanpa kesedihan. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Zhou melihat sahabatnya yaitu Tuan Za. Dan ternyata Qizi lah yang menembak Zhou. Setelah gurunya dimakamkan, Anxia datang ke sebuah pertunjukan teater yang dimana Tuan Za sering mengadakan pertunjukan. Za terkejut saat mendapat kabar bahwa sahabatnya telah tewas. Terungkap, sebelum berlatih jurus monyet, pertemuan mereka diawali saat menjadi prajurit dalam sebuah perang. Saat itu, Za sangat ketakutan ketika musuh melancarkan serangan. Dan Zhou adalah satu-satunya orang yang berhasil menyelamatkannya. Anxia menduga pelakunya adalah Peng, ayah dari Qizi. Saat hatinya gundah gulana, Za harus kembali naik panggung karena komisaris polisi Tuan Chao dan selirnya telah membayarnya dengan mahal untuk pertunjukan ini. Selain menjabat komisaris polisi, dia adalah petinggi gangster triad dengan ratusan anak buahnya. Kematian sahabatnya jauh lebih penting baginya. Dia rela jika harus melawan Tuan Chao dan seluruh anak buahnya. Keluar dari gedung, Za berhadapan dengan ratusan anggota triad. Master Kungfu ini kembali memperlihatkan kelasnya.
Satu kali pukulannya berhasil menjatuhkan 10 lawan sekaligus. Dengan santuinya, Za melawan mereka semua hingga si Chao bermaksud menembaknya. Di keesokan harinya, Chao mengakui kehebatan Za dan membuat drama telah menangkap Feng. Chao akan memberikan Peng di hutan pinus. Padahal dia dan Peng telah mempersiapkan jebakan untuk Za. Gua ini adalah tempat Zhou dan Za melakukan latihan jurus monyet. Suatu hari, mereka memutuskan untuk berpisah, namun persaudaraan mereka tetap berkobar dalam hati. Za sudah mencurigai Chao akan berkhianat kepadanya. Bahkan, Za dan Anxia kembali bertarung dengan beberapa anak buah Peng. Pertarungan selanjutnya adalah dengan Peng melalui dimensi pikiran. Namun anak buah Peng melakukan aksi licik. Za benar-benar dibuat marah dan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tiba-tiba, Qizhi mengaku telah membunuh Zhou. Mengetahui fakta ini, Anxia langsung menyerangnya. Qizhi mengatakan saat itu Zhou tidak sedikit pun melawan dan menerima takdirnya untuk menghentikan tumpah darah. Za sudah mengampuni Peng, namun untuk melindungi Qizhi, dia memilih untuk bunuh diri. Tiba-tiba si Chao melepaskan tembakan, dan ini yang dilakukan Master Za. Sejak hari itu, Anxia diangkat menjadi murid Master Jia untuk mewarisi jurus Monkey. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Monk Comes Down the Mountain ini? Secara teknis, menurut saya, Monk Comes Down the Mountain bisa mendapat acungan jempol. Tapi dari segi penggarapan, karya sutradara Chen Kaige ini kurang mengesankan dibandingkan garapan Chen lainnya. Namun akan lebih mengesankan lagi kalau kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.